Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kita mengulangi ucapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Ketika terang, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk salat berjamaah, ngaji seperti yang kita lakukan malam hari ini. Tapi malam hari ini lebih spesial karena hujan. Tetapi Allah masih memberikan kepada kita taufiknya bukan hanya untuk salat berjamaah, tetapi untuk mencari ilmu agama, yang tentu melakukan perjalanan ke tempat ini, apalagi yang rumahnya jauh, tentu berat. Tetapi ketahuilah sesungguhnya apa yang nanti terjadi setelah kematian kita jauh lebih berat. Alam barzah jauh lebih gelap dan kita akan sendirian di sana. Jauh lebih dingin, jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan mungkin berangkatnya kita sendirian dari rumah kita. Kalau kita berangkat mungkin dengan keluarga, dengan teman kita, mungkin masih ringan. Tapi kalau kita berangkat sendiri tentu lebih berat. Semoga ketemunya kita pada malam hari ini mendatangkan rahmat Allah. Allah mudahkan urusan kita di alam barzah. Allah mudahkan urusan kita dalam kehidupan akhir kita ketika nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala Rabb kita. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Rabb kita kepada kita semua. Kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi setelah kematian kita, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya. Kemudian Nabi juga memberitahukan apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia agar kelak kita selamat, agar kelak kita bahagia, akhirat kita khususnya, hingga kita bisa kumpul bersama keluarga kita, teman kita, saudara kita di surga Allah Ta'ala. Pada beliau adalah banyak sholawat, banyak ikuti sunnahnya. Semoga kelak kita ketemu beliau di telaganya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas bagian terakhir dari pelajaran atau ibrah, faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil pelajaran di antaranya yang ke-8, sambutan para penghuni langit. Sambutan para penghuni langit, mulai dari malaikat yang menjaga pintu langit, kemudian juga para nabi alaihissalam yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan dalil anjuran untuk menyambut orang yang mulia. Menyambut orang yang mulia dengan sambutan yang hangat, sambutan yang baik, dengan pujian, dengan doa. Ya, apalagi manusia yang punya keutamaan khusus bagi kita, ya, seperti orang tua kita misalkan, para ulama misalkan. Ya, hendaklah kita
menyambut mereka. Orang tua kita datang, kita sambut. Ya, sebagaimana halnya penjaga pintu langit, para nabi alaihissalam menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban, marhaban bih. Malaikat penjaga pintu langit mengatakan marhaban bih. Kalau para nabi alaihissalam mengatakan marhaban bi akhis salih. Ya, selamat datang saudara yang salih. Kalau Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam marhaban bibni salih, bin nabi salih wa bini salih. Selamat datang nabi yang salih dan anak yang salih. Maka demikian juga kalau kita kedatangan tamu orang alim misalkan, ustadz misalkan, apalagi orang tua kita, maka hendaklah kita menyambut mereka dan mendoakan mereka, memuliakan mereka. Juga yang kemarin sudah kita pelajari, yang ke-9, Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tidak meminta. Ya, di sini ada pelajaran, sekiranya orang lain butuh nasihat, sekalipun dia tidak meminta, maka adalah kita memberikan nasihat untuk kebaikan dia. Sebagaimana halnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bima amara rabbak, bima amara rabbuk, apa yang Rabbmu telah perintahkan kepada engkau. Maka diberitahukan. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berikan nasihat, umatmu enggak kuat. Aku telah mencoba melakukan hal itu kepada orang Bani Israel, tapi mereka tidak kuat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberikan isyarat seolah-olah mengatakan iya. Akhirnya kembali. Dan terus seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan walaupun tidak diminta itu dianjurkan. Ya. Tapi tentunya dengan kemungkinan bahwa yang diberikan nasihat itu menerima tawaran itu. Kemudian yang ke-10, yang terakhir yang kemarin kita sudah pelajari, di sana ada segolongan orang yang berdalil dengan komunikasinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Itu berdalil bolehnya orang yang hidup mengambil manfaat dari orang yang mati. Jadi bolehnya orang yang hidup mengambil manfaat dari orang yang mati. Dalilnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh, berarti boleh orang hidup mengambil manfaat dari orang yang mati. Misalkan seorang datang ke kuburan kemudian minta manfaat agar diberikan kelapangan rezeki, agar usahanya lancar, agar anaknya lolos ujian misalkan seperti itu, kepada orang yang mati. Maka ini dalil yang tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana menyaksikan para nabi alaihi wasallam. Kemudian bicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu adalah mukjizat. Itu mukjizat. Tidak berlaku untuk selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Sehingga karena ini mukjizat maka tidak benar dikiaskan. Karena ini mukjizat maka enggak benar dikiaskan dengan keadaan manusia. Ya. Sekiranya ada pada masa sekarang ada manusia yang bisa sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, mungkin masih bisa dikiaskan. Tapi ini hanya terjadi pada Nabi. Ini mukjizatnya Nabi. Salah satu mukjizat Nabi yang terbesar, tidak dimiliki oleh para nabi, para rasul alaihi salam yang lainnya. Enggak ada yang punya mendapatkan mukjizat ini. Hanya mukjizatnya Nabi saja ini. Ya, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu mukjizat terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan Isra Mi'raj tapi Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi tidak tepat dikiaskan kepada keadaan manusia pada masa sekarang. Ya, sehingga tidak tepat dijadikan dalil. Kemudian yang kedua, yang terjadi pada peristiwa Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang ketemu dengan Nabi Musa. Sebagaimana dikatakan para ulama, itu ruhnya.
Karena jasadnya mereka alaihissalam berada di kuburan mereka masing-masing. Nabi SAW tahu di mana Nabi Musa dikuburkan. Ya, Nabi Musa dikuburkan. Nabi SAW tahu. Ya, dekat dengan Baitul Maqdis. Tapi orang Bani Israel terhalang dari mengetahuinya. Karena kalau mengetahuinya, dia akan jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ya. Nah, demikian juga dengan Nabi Adam. Jasadnya yang berada di bumi. Demikian juga dengan Nabiullah yang lainnya, Nabiullah Harun, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Isa, Nabiullah. Kalau Nabiullah Isa kita semuanya tahu bahwa beliau diangkat. Ya, kemudian Nabiullah Zakaria, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika ketemu dengan mereka para Nabi alaihissalam itu seperti ketemu dengan manusia sebenarnya. Kenapa? Ya inilah mukjizat. Inilah mukjizat. Sebagaimana Allah kuasa untuk mematikan orang, Allah juga kuasa menghidupkan orang, Allah juga kuasa ya menjadikan Nabi Musa misalkan ya ruhnya, jasadnya atau ruhnya berada di langit, kemudian Nabi SAW berbicara dengan Nabi Musa seolah-olah bicara dengan ruh dan jasadnya. Allah Maha Kuasa. Namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Makanya di sini disebutkan ya apa yang terjadi pada Nabi SAW dan para Nabi alaihissalam itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat. Sehingga tidak tepat menjadikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW sebagai dalil bolehnya orang hidup mengambil manfaat dari orang yang sudah mati. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang ke-11. Pengkhususan sholat disyariatkan ketika Mi'raj dengan gambaran peristiwa sebagaimana sebelumnya sudah kita sampaikan, menunjukkan kedudukan yang agung dalam Islam, menunjukkan kedudukan sholat yang agung dalam Islam. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pengkhususan syariat sholat ketika peristiwa Mi'raj dengan kronologi, gambaran, sebagaimana sudah dijelaskan, menunjukkan kedudukan sholat yang penting dalam Islam. Sholat adalah tiangnya Islam. Sholat adalah rukun yang penting dari Islam. Maka man doya'aha bahwa lima adaha aktar tadian. Siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka yang lainnya dia juga akan menyia-nyiakannya. Kalau sholat saja dia sia-siakan, yang lainnya juga akan dia sia-siakan. Kalau sholat saja tidak dijaga, maka yang lain juga tidak akan dijaga. Tapi kalau sholatnya dijaga, apalagi jamaahnya dijaga, kira-kira yang lainnya juga akan dijaga. Nggak mungkin orang berkoar-koar, ayo kita jihad fisabilillah, ayo kita perang ke Palestina misalkan. Dia sendiri nggak jaga sholat 5 waktu, nggak mungkin dia akan berangkat. Itu hanya ucapan di lisan saja. Ya, misalkan dulu ketika Suriah belum merdeka, ayo kita berangkat ke Suriah, kita bantu saudara-saudara kita di Suriah. Lalu dia sendiri sholat jamaah saja enggak, atau sholat saja enggak dijaga, maka bagaimana dia akan melakukan hal itu? Enggak mungkin. Ya, contohnya seperti malam hari ini, menegakkan sholat berjamaah apalagi musim hujan seperti ini berat. Menegakkan salat berjamaah ketika musim panas, zuhur, asar, berat. Nah, kalau salat 5 waktu saja dijaga, insya Allah dia pun akan kuat untuk menegakkan syariat jihad misalkan. Demikian juga dengan syariat yang lainnya. Puasa akan mudah dia tegakkan, akan mudah dia lakukan. Demikian juga dengan haji misalkan. Kalau salat 5 waktu saja dijaga, apalagi secara berjamaah untuk pria laki-laki, maka tentu yang lainnya pasti dia akan menjaganya. Ini pada zaman dirahmati Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah rukun penting, tiang penting, ya, dari tiang-tiang agama. Dan siapa yang menjaga sholat 5 waktu, faka'annama hafadhu ala khamsina sholatan, seolah-olah dia menjaga 50 kali sholat sehari semalam. Jadi siapa yang menjaga sholat 5 waktu, seolah-olah dia
menjaga sholat 50 kali sehari semalam. Karena apa? Karena asalnya perintah sholat itu adalah 50 kali, bukan 5 kali. Tetapi ya, kemudian Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan, ya, sebagaimana Nabi SAW memintanya, ya, untuk umatnya, untuk kita semua. Ya, ini kasih sayang Nabiullah Musa kepada kita, kasih sayang Nabi kita SAW kepada kita. Ya, maka ketika kita melakukannya 5 kali sehari semalam, maka faka'annama hafadhu ala khamsina sholat, seolah-olah kita ini menjaga 50 kali sholat sehari semalam. Maka inilah karunia Allah yang sangat besar. Makanya ketika kita sholat 5 kali, timbangan kita itu tulisannya 50 kali, catatan amal perbuatan kita itu 50 kali. Ini bedanya antara ibadah sholat dengan yang lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita merenungkan bagaimana Allah mengakhirkan fardu atau kewajiban sholat pada malam hari itu, ya, untuk menjelaskan betapa pentingnya syariat sholat. Syariat sholat itu kan disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau balik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau balik. Dalam hadisnya yang sebelumnya juga sudah kita bacakan, para jamaah kalau juga merujuk hadisnya itu, kan syariat sholat itu disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau balik di akhir waktu, di akhir malam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau balik ke bumi. Nah, di sana ada beberapa urgensi, di antaranya yang pertama, furidat minallahi azza wa jalla ila Rasulillah biduni wasitatin. Yang pertama, ya, kita lihat betapa pentingnya sholat ini, karena yang pertama diwajibkan oleh Allah untuk Rasulullah tanpa perantara. Tidak seperti syariat yang lainnya. Syariat hijrah misalkan, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, baru kemudian mendapatkan izin. Kemudian Nabi datang ke sahabat Abu Bakar, kemudian beliau mengatakan, aku sudah diizinkan untuk keluar. Jadi para Nabi alaihissalam itu mau keluar negerinya, ya, keluar dari negerinya itu nunggu izin. Nabi Lut nunggu izin, nunggu perintah, ya. Kemudian Nabiullah Saleh sama juga seperti itu. Yang enggak izin kemudian keluar lebih dulu itu Nabiullah Yunus. Makanya akhirnya dia terfitnah, dia akhirnya diuji dengan terkena bala, ya, ini dimakan di dalam perut ikan, ya. Nah, jadi syariat hijrah itu nunggu perintah. Nunggu perintah. Syariat jihad juga melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Syariat-syariat yang lain juga melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi khusus sholat itu tanpa perantara. Langsung Allah yang berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan gelaran Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Yang mendapatkan gelaran Kalimur Rahman itu ada 2, yakni siapa? Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita lebih mulia karena apa? Allah ngajak bicaranya di atas. Kalau Nabi Musa diajak bicara di lembah suci, di lembah tua, ya kan? Nah, ini. Kemudian yang kedua, sholat itu disyariatkan, diwajibkan di malam terakhir. Dia adalah afdhalul layali, seutama-utama malam. Jadi seutama-utama malam, ya, yakni pada malam yang terakhir sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali ke bumi. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya masalah sholat. Kemudian yang ketiga, disyariatkan di tempat yang tertinggi yang sanggup dicapai oleh manusia. Ya, furidat fi a'la makanin yasilu ilaihil bashar. Disyariatkan, diwajibkan di tempat yang tertinggi yang berhasil dicapai oleh manusia, yakni di Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu ujung sudah, ya, jadi sudah di tempat yang tertinggi, ya. Beda dengan syariat-syariat yang lain, tidak. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi,
Ya, syariat jihad, zakat, puasa, waris. Nabi SAW berada di bumi, tetapi tidak dengan sholat. Nabi SAW berada di tempat yang tertinggi. Ya, menunjukkan tingginya kedudukan sholat dalam agama kita ini. Kemudian yang keempat, ini sebagaimana yang tadi disebutkan, ya sebelum kita mengutip perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yakni disyariatkannya sholat itu 50 kali sehari semalam, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada sholat. Allah cinta kepada syariat sholat, saking cintanya sampai Allah syariatkan 50 kali. Ya, ini sebenarnya bukan beban, ini sebenarnya adalah karunia dari Allah. Coba kalau misalkan kita diberikan kesempatan ketemu dengan Sang Pencipta 50 kali dalam sehari semalam, kita senang atau enggak? Senang. Dikasih kesempatan ketemu dengan pimpinan, ya jangan sampai mengatakan bosan Ustaz, mau sok ketemu sedino. Ya kalau pimpinan ketemu sama pimpinan itu ngasih tugas. Jadi kita bawahan ketemu dengan pimpinan, oh diceluk mana ini bakalan dikai penggawean ini. Tapi enggak, kalau ketemu dengan Allah kan enggak. Buat kita tenang. Ya, kita mau nyampaikan apa? Kita mau butuh apa? Sampaikan kepada Allah. Mau keluh kesah, sampaikan kepada Allah. Ya, mau curhat, sampaikan kepada Allah. Seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam curhat kepada Allah. Ya, ekonominya hancur, kemudian anak-anaknya meninggal, ternaknya binasa, habis semuanya, rumahnya roboh, curhat kepada Allah. Ya, anni masan yadurru anta arhamur rahimin, aku tertimpa kesulitan, engkaulah zat yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Ya, nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika ketemu dengan Allah Ta'ala itu tanda cinta. Allah cinta dengan perbuatan seperti ini. Makanya Allah syariatkan sholat itu 50 kali dalam sehari semalam. Tetapi kemudian Allah SWT berikan keringanan. Ya, Allah berikan keringanan. Ya, tidak lagi melakukannya 50 kali dalam sehari semalam, tetapi 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi yang ditimbang itu bukan 5, yang ditimbang itu 50. Kita melakukannya 5, tetapi yang ditimbang 50. Jadi kita melakukannya 5 kali dalam sehari semalam, yang ditimbang 50. Sehingga syariat sholat, sehingga ibadah sholat itu tidak sama dengan yang lainnya. Ya, kalau ibadah yang lainnya itu misalkan kita sedekah, maka dilipat gandakannya menjadi 10. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan yang sama, menjadi 10 kali lipat. Misalkan kita sedekah 50.000, maka dilipat gandakan menjadi 10, berarti jadi 500.000. Dilipat gandakan. Kita puasa misalkan, ya, kita puasa paling tidak dalam 1 bulan kita puasa 3 hari, sehingga dicatat dilipat gandakan bagi kita, ya, 1 bulan 30 hari kita berpuasa, 3 hari tetapi dilipat gandakan menjadi pahalanya 30 kali atau 30 hari puasa. Tapi sholat tidak seperti itu. Kita melakukan sholat yang ditimbang ya 50, tidak dilipat gandakan. Ya, jadi syariat sholat menunjukkan bahwa syariat sholat itu lebih agung jika dibandingkan dengan syariat ibadah yang lainnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena kalau sekiranya orang sholat 5 kali dalam sehari, kemudian dikalikan, pahalanya dikalikan 10, maka tidak ada keunggulan sholat dibandingkan dengan yang lainnya. Karena syariat sholat itu unggul jika dibandingkan dengan yang lainnya, makanya kalau kita menegakkan sholat 5 kali dalam sehari, yang ditimbang itu 50 kali. Ya, khamsu sholatin bil fi'li, 5 kali sholat dalam perbuatan, ya, 5 kali sholat sehari semalam dalam perbuatan, tetapi khamsuna fil mizan, tetapi dalam timbangannya adalah 50 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat lebih
agung jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jika kondisinya demikian, tidak semestinya seorang muslim menyia-nyiakan. Jadi tidak semestinya seorang muslim menyia-nyiakan. Karena apa? Ya, karena tadi yang pertama disyariatkan tanpa perantara. Yang kedua disyariatkan di akhir perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau melakukan safar kemudian mau berpisah, ya kan, mesti pesan terakhir itu pesan yang paling berkesan. Jadi pesan yang terakhir itu yang paling berkesan, yang semestinya senantiasa diingat, seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat itu kan. Jadi pesan untuk senantiasa menegakkan sholat, as-sholatu as-sholatu. Kemudian wa ma malakat aimanukum, demikian juga budak-budak yang kalian miliki, agar kalian senantiasa memperhatikan budak-budak kalian. Ini pesan-pesan yang berkesan. Karena disampaikan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mau meninggal kemudian berwasiat, itu menunjukkan pesan yang sangat berharga yang harus kita perhatikan. Nah, demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir dari perjalanannya kemudian mendapatkan syariat sholat, menunjukkan sholat ini penting. Makanya di antara pesan Nabi di akhir hayatnya itu adalah masalah sholat. Maka kita pun juga seperti itu. Seharusnya kalau kita berwasiat, ya kan, di antara wasiat yang harus kita sampaikan adalah sholat. Ya, atau secara umum adalah takwa. Yakni bertakwa kepada Allah Ta'ala. Demikian juga pentingnya sholat ditunjukkan karena disyariatkan di tempat yang tertinggi yang sanggup dicapai oleh seorang anak manusia. Dan yang gak kalah penting tadi adalah bahwa syariat sholat itu perbuatannya atau yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari, tetapi yang ditimbang itu adalah 50 kali. Ya, jadi seolah-olah kita ini sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nah, maka semestinya kita tidak menyia-nyiakan masalah sholat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, ini harus kita syukuri syariat yang sangat mulia ini, apalagi ini adalah tanda cinta dari Allah. Saking cintanya Allah kepada sholat sampai awalnya Allah perintahkan kita menegakkan 50 kali dalam sehari semalam. Maka sebagaimana Allah cinta kepada amalan ini, maka seharusnya kita pun juga harus cinta kepada amalan ini. Ya, kita harus cinta kepada amalan ini. Kita harus cinta. Makanya orang menegakkan sholat itu nggak cukup hanya dengan oh ini perintah Allah, ya kan, ini syariat Allah. Tidak, harus diiringi dengan cinta. Makanya di bab tazkiyatun nafas kemarin kita masih membahas yang pertama adalah harap, kemudian yang terakhir kemarin adalah khauf. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas, ya kan, cinta yang merupakan sayap-sayap ibadah hati. Maka sebagaimana Allah cinta syariat salat, kita pun harus cinta syariat salat. Sehingga orang kalau sudah cinta itu pendorong. Cinta itu pendorong. Pendorong yang sangat kuat yang menyebabkan seseorang, ya kan, dia itu bisa istiqomah dalam menegakkan salatnya, apalagi berjamaah. Kemudian pelajaran yang ke-12. Ucapan Musa, wa inni wallahi qad jarabtun nasa qablaka. Sesungguhnya aku demi Allah, aku sudah mencoba manusia sebelum engkau. Merupakan dalil anna tajribah, bahwa mencoba itu lebih kuat, lebih mengena atau lebih mengantarkan kepada hasil daripada hanya sekedar mengetahui. Ya. Lebih mengena, lebih mengantarkan kepada hasil daripada hanya sekedar mengetahui. Atau kalau istilah sekarang itu mempraktekkan, itu lebih mengena daripada hanya sekedar tahu. Jadi kalau kita sudah mempraktekkan, maka itu lebih mengena, lebih kuat, ya, diingatan daripada hanya sekedar mengetahui. Ya, kita kan kadang kalau misalkan ngajarkan anak kita, belajar ini caranya gini, nggak mudeng Pak. Ayo gini, tak ajari. Akhirnya langsung praktek. Akan lebih bisa mengena dan lebih kuat diingatan. Ya kan? Nah, Nabi Musa alaihissalam, ya, sudah mencoba orang-orang Bani Israel dengan adanya syariat
sholat. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan inna ummataka la tatiku, umatmu enggak kuat. Sampai pun ketika disyariatkan 5 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa masih mengatakan inna ummataka la tatiku, umatmu enggak akan kuat, tetap enggak akan kuat. Umat saya saja itu loh enggak kuat, apalagi umatmu. Ya, orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ya. Jadi orang-orang yang kuat, tetapi mereka saja nggak kuat, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada pelajaran ya. Tadi disebutkan bahwa at-tajribah, percobaan itu lebih kuat, lebih mengantarkan kepada hasil, lebih mengena jika dibandingkan hanya sekedar pengetahuan yang banyak. Kemudian yang ke-13, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mendatangkan ya fitnah syubhat bagi orang-orang yang ragu-ragu. Jadi bagi orang-orang yang ragu-ragu, yang imannya tidak kuat, ya, jadi yang mereka terima itu adalah keraguan, ya, jadi yang mereka terima itu adalah keraguan. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi fitnah syubhat bagi orang-orang yang tidak tulus imannya, yang tidak sempurna imannya. Dan biasanya hal seperti inilah yang sering dijadikan senjata oleh orang-orang musuh Islam. Syubhat. Jadi keraguan-raguan yang ditanamkan di dada-dada orang-orang yang beriman. Maka setelah peristiwa ini, pertumbanganlah orang-orang yang tumbang, yang imannya tidak kuat, yang imannya tidak kokoh. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musuh Islam dari dulu sampai sekarang, ya mereka menyerang Islam itu dengan adanya syubhat-syubhat seperti ini. Ya, syubhat-syubhat seperti ini. Ya. Karena bagi orang-orang kafir segala satunya itu harus bisa diterima di logika. Bagi orang kafir segala satunya harus diterima di logika. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Contoh orang Nasrani. Karena harus diterima di logika, mereka bingung menjelaskan tentang kedudukan Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau kita kaum muslimin, ya kan? Kalau kita kaum muslimin mengimani Nabiullah Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak, sudah selesai. Ya, sebagaimana Allah kuasa menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu, maka Allah pun kuasa menciptakan Nabiullah Isa tanpa bapak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi orang-orang yang beriman, ya kan, karena dasarnya iman, maka mereka akan semakin kuat imannya. Adapun orang-orang yang lemah imannya, ya, orang-orang yang lemah imannya, maka dia akan berpaling. Maka dia akan berpaling, dia akan bertumbangan. Jadi dia akan berpaling, dia akan bertumbangan. Nah, untuk menolak subhat-subhat seperti ini disebutkan dalam kitab ini, waraddu subhati yakunu bil ilmi syar'i. Menolak subhat-subhat itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu syar'i. Kecuali dengan ilmu syar'i, kecuali dengan ngaji. Maka di sini pentingnya orang mencari ilmu. Ya, pentingnya orang mencari ilmu. Untuk menolak subhat-subhat itu adalah ya kan dengan cara kita memiliki ilmu syar'i, dan nggak mungkin kita memiliki ilmu syar'i kalau kita tidak mencari ilmu syar'i. Makanya pentingnya ngaji. Semakin sering kita ngaji, maka akan semakin banyak subhat-subhat itu yang terbantahkan. Jadi akan banyak subhat-subhat yang terbantahkan. Ya, contohnya tadi, namanya ini adalah mukjizat. Mukjizat yang nggak bisa diterima oleh akal. Mau kita berusaha logikakan kuat apapun yang namanya mukjizat yang nggak bisa diterima di akal. Ya, sama seperti mukjizatnya para nabi alaihissalam, mukjizatnya Nabiullah Shalih alaihissalam. Ya, ketika kaumnya karena saking judeknya sudah dengan dakwahnya Nabiullah Shalih, ya kan, akhirnya mereka nunjuk batu ketika itu di sekitar mereka kumpul. Wis, Shalih, kalau kamu bisa mengeluarkan dari batu ini seekor unta yang bunting, usianya 10 bulan, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, kami akan beriman. Akhirnya Nabiullah Shalih alaihissalam sholat sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dia, kemudian dia berdoa, kemudian setelah itu keluar
dari batu itu seekor unta seperti yang ciri mereka sebutkan. Ya. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati Allah, nggak bisa dilogikakan. Bagaimana bisa seekor unta keluar dari batu? Nggak masuk akal. Akhirnya berimanlah banyak dari mereka, tapi ada tokoh-tokohnya yang enggan untuk beriman. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Ini mukjizat, nggak bisa dilogikakan. Mau dipaksakan dimasukkan logika nggak bisa. Ya, kita saja nggak bisa mikirkan yang berada di bawah kok. Kita misalkan sekarang ngaji sama istri kita, sama anak kita, ya kan? Kita nggak mungkin akal kita bisa menjangkau apa yang dilakukan oleh anak istri kita di bawah. Ngaji beneran atau enggak? Misalkan seperti itu. Apalagi mikirkan, ya melogikakan, masukkan di logika, masukkan di akal peristiwa Mi'rajnya Nabi. Jangankan peristiwa Mi'rajnya Nabi, peristiwa Isra-nya Nabi, nggak mungkin dilogikakan. Ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Karena ini adalah mukjizat. Kalau sampai suatu ketika ternyata bisa diterima akal. Contoh, dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Sehingga jarak tempuh misalkan dari Mekah menuju Baitul Maqdis bisa ditempuh hanya beberapa menit saja pada masa sekarang. Ya itu kebetulan saja, tapi tetap jangan sampai berusaha untuk dilogikakan. Kemarin sudah kita pelajari. Ya, di antara pelajarannya, tidak usah dimasukkan ke logika. Karena apa? Ini mukjizat. Kalau dimasukkan ke logika, maka keluar dari kemukjizatan dia. Nah, ini pada zaman yang dirahmati Allah. Makanya untuk menolak syubhat ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu syar'i. Pentingnya senantiasa ngaji, pentingnya senantiasa mencari ilmu, ya kan? Apalagi kajian Al-Qur'an dan tafsirnya, kajian hadis dan syarahnya. Pentingnya di situ. Ini pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-14. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian bagi manusia. Ini adalah ujian bagi manusia. Faman kana mu'minan shadaqa wa tsabata. Siapa yang beriman, siapa yang dia adalah orang beriman, siapa yang dia mukmin, maka dia akan membenarkan, dia akan kokoh keimanannya dan bahkan bertambah keimanan dan keyakinannya. Tapi siapa yang ragu-ragu, maka akan semakin melemah keyakinannya, keimanannya, dan dia akan berpaling dan dia akan meninggalkan. Maka ini menunjukkan pelajaran penting. Apa itu? Bahwa agama laisa bil aqli wa innama bil wahyi. Agama itu tidak dengan akal. Ukuran agama itu bukan akal, tetapi ukuran agama itu adalah wahyu dan nas. Jadi ukuran agama itu adalah wahyu dan nas. Ukuran agama itu bukan akal. Ya, standar agama itu bukan akal. Pokoknya kalau bisa diterima akal berarti benar. Enggak. Standar agama itu adalah wahyu dan nas. Bahkan dari sini ya muncul catatan penting bahwa aslus syarri min taqdimir ra'i 'alan nasi. Asal keburukan itu adalah mendahulukan pikiran di atas nas. Mendahulukan pikiran di atas nas. Mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Ini asal keburukan. Ya, tadi seperti Nabiullah Shalih alaihissalam. Mujizatnya apa? Dia dengan izin Allah bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Ya, kan nggak bisa diterima oleh akal. Mau dimasukkan bagaimanapun nggak bisa. Mau dipaksa untuk dimasukkan ke akal nggak bisa. Ya, karena apa? Ya karena ini mukjizat. Ini adalah nas. Maka dari sini saja bisa kita simpulkan, ya kan? Ukuran agama sekali lagi itu adalah wahyu, nas, bukan akal. Sebaliknya, asal keburukan itu adalah mendahulukan pikiran di atas nas, hawa nafsu di atas syariat. Ya seperti orang, ya kalau adil ya semuanya dibagi rata. Warisan ya harus dibagi rata. Apalagi dia yang merawat ibunya, dia harus diberikan bagian yang lebih besar. Ya, itu kalau dasarnya adalah hawa nafsu. Akhirnya terjadi kerusakan. Wes kalau gitu saya nggak mau ngurus, wes kamu urus saja, warisannya ambilan semuanya. Nah kayak gitu akhirnya.
Akhirnya terjadi perselisihan dalam keluarga. Kalau dalam agama tidak seperti itu. Lah kamu merawat orang tua itu pengen nyari warisan apa pengen bakti? Kalau pengen bakti itu pintu surgamu yang paling baik, paling bagus. Ya kan? Tapi kalau pengen dapat bagian warisan, ya kan berarti bukan mencari pahala, berarti mencari dunia. Nah, seperti itu. Akhirnya terjadi perselisihan keluarga, ya kan? Akhirnya sampai terjadi bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Atau kalau enggak misalkan, wis saya nggak mau ngurmat ini, ya kan? Wong ini rumah punden kok. Saya pengen punya rumah sendiri, nanti beli-beli sendiri, tak rawat-rawat sendiri. Akhirnya rumah keluarga, rumahnya warisan orang tua karena dianggap sebagai rumah punden, akhirnya enggak diwariskan, akhirnya enggak ada yang merawat, akhirnya rusak. Jadi singup, ditinggali sama setan. Jadi seperti itu. Ya ini aslu syar. Ya, pokok asal muasal keburukan itu karena mendahulukan pendapat daripada nas, mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Ya, kalau kita mengikuti syariat, orang tua meninggal, sudah langsung dibagi warisnya sudah. Ya, bukan bicara masalah dunia, enggak. Allah tahu yang lebih maslahat untuk kita. Ya, mosok wong tuane mari meninggal langsung bicara masalah dunia, bukan. Ini bukan masalah bicarakan dunia, ini masalah syariat. Ya, ini masalah syariat. Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Allah tahu mana yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk kita. Nah, makanya kemudian dikatakan, ini yang mengatakan adalah Syekhul Islam bin Taimiyah. Jadi asal muasal keburukan itu mendahulukan pendapat daripada nas, hawa nafsu daripada syariat. Tetapi faman nawwarallahu qalbah, siapa yang Allah terangi hatinya, maka ro'a fin nasi wasyar'i minas salah, pasti dia akan melihat dalam syariat agama kita, dalam nas yang ada dalam syariat agama kita, pasti ada kebaikannya di sana. Ya, pasti ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Makanya dalam menyikapi agama kita itu yang harus kita kedepankan adalah maqala Allah wa maqala Rasul, yang dikatakan oleh Imam Malik. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian mencari kebaikan di sana. Pasti tidak ada satu syariat pun yang Allah syariatkan kecuali ada kebaikan di sana. Tidak ada satu pun yang Allah larang dalam syariatnya kecuali ada keburukan di sana. Dan akhirnya kan banyak tersingkap ya, seperti kenapa diharamkan darah, kenapa diharamkan daging babi dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya sekarang disingkap, banyak sekali keburukan yang ada di sana. Nah, akal mainnya di situ. Akal mainnya di situ. Ada syariat sholat berjamaah, ya kan? Kita kedepankan iman. Kalau ini sudah perintah Allah Ta'ala, maka sami'na wa ata'na. Kemudian akal kita gunakan untuk apa? Mencari faedah kebaikan yang ada di sana. Oh, ternyata dengan adanya sholat itu bisa meningkatkan imunitas tubuh, apalagi kalau sholat malam. Oh, ternyata dengan gerakan-gerakan sholat itu akhirnya tubuh kita menjadi sehat. Oh, dengan cara mandi besar, dengan caranya Nabi SAW itu ternyata mencegah resiko terkena stroke di kamar mandi. Kalau mandi besarnya dengan caranya Nabi. Ya, pernah ada seorang spesialis saraf itu menyebutkan kenapa banyak sekali terjadi stroke di kamar mandi. Kenapa? Ya karena orang mandi itu langsung menuangkan air ke atas. Kalau Nabi SAW mengajari cara mandi besar bagaimana? Wudhu dulu. Ini yang sunnah, walaupun sebenarnya langsung boleh. Orang langsung masuk ke kolam renang langsung nyemplung gitu, niatnya mandi besar, nyemplung, keluar, udah selesai. Tapi yang sunnah bagaimana? Yang sunnah wudhu dulu. Kemudian setelah selesai wudhu, baru kemudian tangan dibasahi, kemudian diusapkan ke kepala. Baru kemudian dituangkan yang kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian sekujur tubuh 3 kali. Ya. Nah, jadi ternyata ada kebaikannya. Nah, akal itu di situ. Setelah adanya nas, adanya Al-Quran, adanya hadis, baru akal di sana bermain. Ya kan? Bukan akal yang di depan. Ya, bukan akal yang di depan, bukan logika yang berada di depan. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Diketengahkan di sini perkataan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan maka akal itu tidak bisa merenungkan maslahat tanpa adanya wahyu. Jadi akal tidak bisa merenungkan kebaikan, ya, keburukan tanpa adanya wahyu. Jadi pegangannya akal itu sebenarnya adalah wahyu. Kalau akal tidak berpegangan dengan wahyu, maka akal itu akan binasa. Jadi akal harus berpegangan dengan wahyu. Jadi fal uqula tastaqilu bi idraki masaliha dunal wahyi. Akal tidak akan bisa lepas dari wahyu untuk mendapatkan maslahatnya. Ya. Nah, pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mungkin pada masa dulu nggak bisa melogikakan kenapa sih bagiannya laki-laki itu dua. Ya. Yang mereka tahu pada masa dulu, kenapa laki-laki warisannya dua? Karena mereka punya beban kewajiban kepada ibunya kalau bapaknya meninggal, kepada istrinya, kepada putri-putrinya ketika belum menikah, dan kepada saudarinya ketika saudarinya belum menikah. Dan di sana ada hak mereka. Laki-laki itu jadi pemimpin karena Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita bima faddalallahu bi ba'dahum 'ala ba'din, dengan sebab apa yang Allah karuniakan kepada mereka atas bagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari yang mereka infakkan dari harta mereka. Beda dengan wanita, dia dapat bagian 1/3 karena itu hartanya dia sendiri, bukan hartanya suaminya. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau masa sekarang seiring dengan berjalannya pengetahuan, nah di sini akal main. Kok kenapa seperti itu ya? Ya seperti pernah terjadi di negara barat, kalau tidak salah di Amerika, saya pernah membacanya ya, dari buku-buku yang diterjemah oleh Darul Haq As-Sofa Jakarta. Ada kejadian di rumah sakit itu salah menempatkan bayi untuk mengetahui mana ibu dari bayi laki-laki ini dan mana ibu dari bayi perempuan ini. Akhirnya seorang dokter non muslim bertanya pada seorang muslim, katanya di Islam semua ada jawabannya. Di Islam ada jawabannya, ya kan? Dari semua permasalahan yang ada di dunia. Coba kalau ada seperti ini, mana ibu dari bayi laki-laki ini dan mana ibu dari bayi perempuan ini? Maka dokter muslim itu menyebutkan firman Allah walidzakari mithlu hadil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan seperti 2 kalinya bagiannya seorang wanita. Jadi bagiannya laki-laki itu 2, bagiannya wanita itu 1. Akhirnya dokter ini mengatakan, coba sekarang ya kan, timbang antara ASI yang dilahirkan oleh 2 ibu ini, mana yang ASInya lebih banyak? Maka itu adalah ibu dari bayi laki-laki ini. Dan ternyata setelah diteliti ASI dari 2 ibu itu, akhirnya diputuskan maka yang ASInya kadar kandungannya lebih banyak, ya kan, kuantitas ataupun kualitasnya, oh berarti itu adalah ibu bayi laki-laki ini. Sedangkan yang satunya yang kualitas dan kuantitasnya di bawah ibu satunya, berarti dia ibu bayi perempuan ini. Ternyata setelah dites ketemu seperti itu, dan ternyata setelah tes DNA ternyata benar. Nah, logika akal itu mainnya di situ. Akal mainnya di situ. Bukan mendahului nas. Bukan mendahului nas, tetapi Al-Qur'an dan Al-Hadis di depan, kemudian baru akal mencari maslahat mafsadat dari apa yang telah disyariatkan oleh syariat. Makanya kemudian penulis kitab ini mengatakan faman istamal aqlahu fi khabaril Isra wal Mi'raj. Maka siapa yang menggunakan akalnya untuk melogikakan peristiwa Isra dan Mi'raj, wa tajahalan nas, dan tidak mau tahu dengan nas, dia berusaha untuk menjelaskan dengan akalnya, adallahu aqlahu, dia telah menyesatkan akalnya. Maka sekali lagi, peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dilogikakan karena memang di luar nalar. Jadi di luar nalar. Nah,
Tapi siapa yang menyerahkan semuanya kepada nas? Jadi kalau menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan dari sisi sains, ya, bukan dari sisi sains. Jadi dijelaskan berdasarkan nas yang ada, maka dia akan selamat. Ya, yang terdepan dalam melakukan hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Abu Bakar, tanya kepada beliau, sahabatmu menceritakan gini dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar mengatakan, saya orang pernah ke sana, saya akan tanya, ya kan? Wahai Rasulullah, benar Anda mengatakan ini? Anda benar mengatakan ini? Nah, ketika Nabi SAW mengatakan demikian, maka Abu Bakar mengatakan, sekiranya dia menceritakan yang lebih menakjubkan dari itu, maka saya membenarkan. Ya, saya saja membenarkan berita langit turun kepada beliau. Kenapa kok beliau dibawa ke langit, saya tidak membenarkan. Makanya akhirnya dia mendapatkan gelaran As-Siddiq. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya seorang mukmin, namanya seorang mukmin itu mengedepankan iman. Pokoknya lek Gusti Allah berfirman, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, mesti benar. Ada hadis sahih hasan, mesti benar. Ya, ada hadis sahih hasan mesti benar, walaupun nggak masuk di logika. Ini penting, ya, agar nanti kalau misalkan suatu ketika ngaji pengajian ternyata kok ada syariat yang nggak masuk logika, jangan sampai ditolak. Ya, kemarin sudah bahas tentang masalah menenggelamkan lalat, ya, kan sudah dibahas kemarin. Ya, berarti harus diterima, walaupun nggak masuk logika. Tapi kan nggak pernah melakukan, ya. Ada lalat betul kemudian langsung dicelupkan, kan? Enggak, semuanya langsung dibuang. Nah, seharusnya kalau ngikuti sunnahnya Nabi, tenggelamkan kemudian diminum. Seharusnya seperti itu. Dan yang terakhir, pelajaran yang ke-15. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ucapan para malaikat kepada Nabi marhaban bih, ini adalah asal usul lafadz ini digunakan dalam kondisi ketika ketemu dengan orang. Marhaban bi, sama seperti ahlan wa sahlan, karomatan, ya, hayyakallah dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang-orang tidak mengatakan marhaban bi, tapi marhaban. Kalau para malaikat mengatakan marhaban bi, selamat datang untuk dia. Marhaban itu asalnya adalah at-tarhib, artinya adalah as-sa'ah, luas, lapang. Kayak kalau kita menyambut tamu, kita katakan marhaban, ayo lapang, tempat saya lapang, ayo masuk sini loh, jangan di luar, ini Jembar gitu maksudnya. Rumah saya Jembar, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, rumah saya luas, jangan di luar, masuk semuanya. Ahlan wa sahlan, jangan sungkan-sungkan. Kamu seperti keluarga sendiri, gampang, anggap aja gampang di sini. Anggap saja gampang di sini. Ya, saking gampangnya kalau kita silakan diminum, silakan dimakan. Ya kan, buka sendiri. Padahal seharusnya adabnya nggak seperti itu. Adabnya bukan silakan dimakan, silakan dibuka sendiri makanannya, enggak. Orang Arab itu kalau memuliakan orang, dan ini adab dalam Islam, kalau memuliakan orang, ya kan, maka ceretnya dikasihkan, ayo diminum gitu. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjamu sahabat, maka Abu Hurairah ngasihkan minuman itu, wadah yang berisi air susu itu kepada para sahabat, dikasihkan. Ya, jadi seperti itu, bukan silakan ngambil sendiri, enggak. Ya, tapi langsung dikasihkan. Ya, para asatidz kibar ternyata seperti itu. Saya pernah makan dengan salah satu ustadz, ya kan. Jadi ketika dia dari Arab, kebiasaannya seperti itu, makan tiba-tiba dia ngambil daging langsung dikasih. Loh, ya apa ya? Udah ustadz, udah kenyang. Enggak, dikasih lagi sampai nggak habis-habis. Nah, seperti itu seharusnya. Ya, karena kita mengatakan ahlan wa sahlan, kamu di sini seperti keluarga sendiri, dan jadikan kehadiranmu di sini mudah, ya, bukan susah, ya kan? Maka ini tentu membuat orang yang bertamu itu menjadi senang. Nah, ucapan-ucapan seperti ini, ya, khususnya marhaban bi, ini adalah asal, ya, penggunaan lafadz ini ketika ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Baru kemudian setelah itu, ya, kita seringkali menggunakannya. Ya, Allah bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Insya Allah, okay.
Iya. 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 Ada sunnahnya, ya. Bismillah. Hadis yang dimaksud ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Muslim. Man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'ah hasanah wa fi tsaniyah duna dzalika wa fi tsalitsati duna dzalika. Siapa yang bunuh cicak sekali pukul maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, ya kan? Dan barang siapa yang memukulnya lagi maka baginya pahala yang lebih kurang dari yang kedua. Kalau dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan, tapi hadis ini dimasukkan dalam anjuran bunuh cicak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazaghi wa sammahu fuwaisiqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk membunuh cicak, ya kan? Wa sammahu fuwaisiqan, dan beliau menamai hewan ini dengan hewan fasik. Hewan fasik itu diantaranya seperti tikus, fuaisik. Karena pernah suatu ketika di Madinah terjadi kebakaran, kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang masalah itu, ya. Tapi ada juga yang menerjemahkan al-wazagh itu tokek, ya. Kemudian dalam hadis Ummu Syarik disebutkan bahwa Nabi SAW amara bi qatlil wazaghi. Nabi SAW merintahkan untuk membunuh cicak. Kemudian beliau bersabda, kana yang fuhu ala Ibrahim alaihissalam. Di antara ilahnya, ini dalam hadis Bukhari, di antara alasannya karena apa? Karena dulu cicak itu yang meniup apinya yang bakar Nabi Ibrahim agar apinya terus menyala. Ya, jadi binatang yang berusaha mempertahankan agar api yang bakar Nabi Ibrahim itu terus menyala itu adalah cicak. Ya, Imam Nawawi berkata, dalam satu riwayat disebutkan bahwa bunuh cicak akan mendapatkan pahala 100. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70. Kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan. Ya, kalau hanya sekedar membunuh saja, ya, maka tidak bernilai ibadah. Tapi kalau seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ya bisa bernilai ibadah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau cicak di ternak? Nah itu. Ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk membunuhnya, berarti nggak boleh mengkonsumsinya. Ya, digunakan untuk apa? Kosmetik, obat. Ya, tapi kalau darurat nggak ada lagi obat selain itu, ya nggak jadi masalah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Obat apa? Obat apa kira-kira? Selain itu obat gatal dong, kalau ada ya berarti nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Baik, ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kelanjutan pembahasan sirah, yakni Nabi berdakwah kepada tokoh-tokoh dan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.